kebetulan kita belum pernah mengangkat satu budaya ya, terutama sobat muda nih, iya kan? Sobat muda mungkin tidak pernah mengenal, atau memang tidak kenal, atau memang juga belum pernah tahu ya. Kita rencananya nih, jikalau Allah ridho, kita sampai ke tempat pengrajin atau seniman pembuatan wayang golek ya. Mungkin buat sobat muda asing memang tentang wayang golek ya, tapi sekarang kami akan coba angkat sekarang ya, biar mengenal ya kan tentang sosiologi, antropologi dan satu kehidupan kemasyarakatan ya kan, dan mengenal kita kenalkan kembali budaya-budaya yang sudah tertinggal sebetulnya, yang belum pernah kita tahu untuk generasi sekarang ini. Maka kita coba datang ke daerah, namanya daerah Cikarawang kalau tidak salah. Mudah-mudahan beliau ada, kita belum janjian, tapi mudah-mudahan beliau ada di tempat ya. Nanti kita lihat nanti ke sana ya. Baik, nanti kita informasikan lagi di perjalanan. Kita masih dalam perjalanan sekarang. Kita menuju ke Ciampea, Cikarawang. Nah pemirsa, kita sekarang mau menuju ke rumahnya Bapak Risna Jaya. Bapak Risna Jaya ini salah seorang pengrajin wayang golek di daerah Cikarawang ini, daerah Bogor ini ya. Dan ini rupanya kalau saya melihat sekarang ini ada sentral UKM. Ternyata pemirsa, di kampung sini tuh kampung wisata bisnis ya, kampung wisata bisnis yang perkembangan daerahnya pun juga cukup bagus, karena ini ada yang menghimpun, yang katanya sih ada seseorang yang memang tadinya dari pebisnis begitu, atau saya belum tahu pasti, nanti kita tanya saja. Kalau saya melihat sekarang di sini aja sudah terlihat sentral UKM di sini semuanya ya. Ada sentral usaha UKM gendang, UKM kue basah, UKM hasil bambu, dan UKM wayang golek. Nah sekarang kita datang ke UKM wayang golek ya, yang akan dipimpin oleh Bapak Risna Jaya ya kan. Kita tanya-tanya ke sana ya tentang wayang golek ya, karena memang ini wayang golek ini memang hampir musnah, hampir sirna sekarang, udah hampir punah. Maka kami dari tim Gio hanya ingin mengangkat kembali ya, ingin memperkenalkan budaya itu ya tentang wayang golek. Jadi bagaimana tentang wayang golek biar pemirsa banyak mengenal tentang wayang golek yang sesungguhnya ya. Selama ini sudah tertinggal budaya itu. Kita ke UKM wayang golek, kita datang ke sanggarnya, sanggar Bapak Risna Jaya, pembuat wayang golek, yang beliau ini sebetulnya cukup dikenal, udah sohor sampai ke mancanegara sebetulnya. Sudah dapat undangan-undangan sampai ke mancanegara untuk memperkenalkan wayang golek. Tapi yang anehnya, kita yang di daerahnya, kita yang punya budayanya, kenapa kita harus tinggalkan, sedangkan negara lain bahkan mengangkatnya. Sekarang kita coba cari tahu tentang UKM wayang golek. Yuk kita datang ke Pak Risna yuk. Ini jalannya pemirsa. Ini UKM wayang golek, yuk kita lihat. Assalamualaikum. Nah, ini pemirsa, itu kebetulan ada Pak Risnanya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, golek waris namanya. Itu kebetulan beliau ada. Yuk kita itu dulu yuk. Kita masuk dulu ke UKM sini. Kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Pak Risna. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini siapa nih? Yudhistira. Yudhistira. Oh ini. Lagi baru banyak orang ya? Iya betul. Oh iya. Ya. Ini pemirsa, alhamdulillah. Kebetulan beliau ada, ya kan? Beliau ada sekarang. Sini kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya tentang wayang golek. Ini menarik sekali pemirsa. Banget ini Mas. Nah ini kalau kita melihat sekarang, ini kebetulan Pak Risnanya ya. Jadi
Pak Risna, boleh saya ganggu sebentar ya Pak Risna ya? Boleh, boleh, boleh. Kami kebetulan tadi melihat Pak Risna, di sini ada UKM, beberapa UKM. Ternyata di sini ada sentra bisnis ternyata, bisnis rumahan ya Pak. Iya. Ini kalau saya melihat ada berapa tadi UKM kue gitu ya. Iya. UKM apa tadi? Gendang. Gendang. UKM wayang golek. Tapi sekarang kami tim Geo memilih Iya. UKM wayang golek nih Pak Risna. Saya tertarik tentang wayang golek. Tapi sebelumnya saya mau keinginan kami, coba Pak Risna, coba perkenalkan diri dulu Pak Risna. Iya. Tentang Pak Risna nih. Siapa sih Pak Risna ini? Silakan Pak Risna. Ya. Nama saya Risna Jaya, di sini dipanggilnya Pak Aris gitu ya. Pokoknya kalau nanyain saya Aris Golek pasti orang pada kenal semua gitu. Nah, saya membuat wayang golek ini memang dari hobi, dari kecil banget gitu. Dulu seumur seingat saya masih dibawa nonton sama bapak saya itu nonton wayang, sehingga saya bisa membuat wayang seperti ini. Jadi berdasarkan keturunan saya nggak ada dari kakek, dari nenek, dari orang tua nggak ada yang bikin wayang. Cuman saya memang bisa bikin wayangnya itu dari hobi tadinya. Gitu. Hingga saya kalau mau buat wayang itu, jadi satu toko wayang itu suka kebayang-bayang di otak saya. Nah sebelum saya bikin itu nggak hilang-hilang tuh bayangan itu. Nah setelah saya buat, alhamdulillah apa yang ada dalam bayangan saya itu berwujud kayak wayang. Kita ngebayangin wayang karakter misalkan toko wayang ini, itu belum saya bikin itu masih kebayang terus gitu. Tapi kalau udah bikin baru hilang. Oh gitu ya. Berarti ini Pak Waris, Pak siapa panggilan kalau di sini? Pak Aris, Pak Aris. Pak Aris. Pemirsa, panggilannya beliau ini Pak Aris ya. Pak Aris ini salah seorang, kalau saya dengar dari masyarakat ini, Pak Aris ini salah seorang pengrajin dari sejak kecil katanya. Iya. Dari keturunan katanya seperti gitu ya. Yang barusan juga disampaikan sama Pak Aris nih. Memang Pak, saya mau tanya Pak, memang Pak Aris ini memang selain keturunan, apakah memang ada pembelajaran tersendiri Pak seperti itu? Karena kalau saya melihat sekarang wayang golek ini tentunya ini kan nggak semudah itu juga Pak kalau saya lihat. Betul. Iya kan? Wayang golek ini banyak tokoh, ya kan? Tentunya kalau tanpa keahlian tersendiri mungkin mustahil bisa beliau, ya kan? Tapi ini gimana ceritanya Bapak? Berlatih atau sekolah atau memang kursus atau memang seperti apa coba? Memang tadinya saya hobi, terus memang sebelum saya belajar juga udah bisa bikin wayang. Jadi untuk penyempurnaannya ini saya belajar juga tahun 85 saya belajar sama ahli pembuat wayang itu namanya Pak Ahim. Pak Ahim ini orang udah terkenal ke mancanegara, bahkan sama Peter Burman pun orang Belanda itu dia didokumentasikan, dibuat buku pedomannya. Itu ada buku pewayangannya yang menceritakan tentang Pak Ahim. Itu dia itu guru saya itu sampai terkenal gitu. Bahkan dipanggil ke Belanda pun sampai 6 bulan di Belanda, dari Belanda sampai ke Jepang. Udah ke mancanegara. Oh, gitu ya Pak Ayub ini. Bapak belajar dari Pak Ayub itu berapa lama tuh Pak? Saya belajar sama Pak Ayub itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi berarti mustahil ya kalau 3 bulan bisa seperti ini. Ini udah bakat alam, bakat saya sudah ada sebetulnya ya kan. Tinggal menyempurnakan. Tapi Pak Aris, kalau seandainya boleh kami tahu Pak, Bapak ini mulai memegang satu pewayangan ini atau membuat wayang ini dari usia berapa nih? Saya seingat saya itu memang dari kecil banget ya, memang sekitar 6 tahun sampai 8 tahun itu saya udah mulai praktik bikin wayang. Oh gitu. Bahkan sampai umur saya 12 tahun pun alhamdulillah saya memang udah fasih di wayang gitu. Bahkan tahun 78 itu kalau nggak salah waktu itu Olimpiade di Spanyol, tepatnya di Catalunya, itu maskotnya yang bikin saya. Oh, jadi tahun 1978 Olimpiade di Spanyol, maskot dari Olimpiade itu adalah pewayangan Bima atau apa? Saya bikin karakter kayak, kan kalau di itu khasnya topi laken ya, di Spanyol itu ya kayak macam matador itu, koboi gitu. Jadi dia itu membawa sampel saya kepala babi pakai topi laken, terus pegangannya kayak macam obor api pon gitu. Oh, jadi yang membuat ikon di apa namanya Olimpiade tahun 1978.
ya di Spanyol. Beliau yang membuat, ya kan, membuat. Nah, saya mau tanya nih, Paris, kalau tokoh pewayangan ini, cerita tokoh pewayangan ya, wayang ini kalau saya lihat memang banyak banget ya, banyak banget apa namanya karakternya ya. Ini kalau boleh kami tahu, Pak, ini saya cuma bilang bahwa sekarang ini kenapa saya tertarik sekarang untuk mengangkat tentang pewayangan ini, karena memang saya merasa bahwa generasi sekarang ini jangankan gitu dia tahu tentang bagaimana wayang golek bermain dan sebagainya, jangankan sampai tahu tokoh dan sebagainya, bahkan mengenal pun mungkin sudah ada, ya. hampir sirna sekarang ini, terutama kaula-kaula muda sekarang ini ya. Jadi saya mohon Pak, kalau seandainya boleh, kami menginginkan Pak, mungkin bisa untuk sebagai suatu pengetahuan nih, sebagai suatu pengetahuan kaula muda, Bapak bisa memperkenalkan tentang masalah dunia pewayangan ini. Tokohnya ini ada berapa banyak, apa saja yang dikenal, lalu yang saya pikir apa yang kira-kira bisa sampaikan sama masyarakat, terutama kaula muda sekarang, biar mereka juga bisa melestarikan budaya bangsa ini Pak, diantaranya. Kalau wayang itu sendiri karakternya menurut cerita di wayang golek, khususnya cerita Jawa Barat, jumlah karakternya itu ada 127. Cukup banyak ya, 127 ya. Kalau menurut berdasarkan ceritanya itu sendiri, dari cerita Ramayana sampai Mahabharata itu kurang lebih 400-an lah. Cuman yang ya? tertulis itu hanya 127. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau wayang golek itu sebetulnya budaya dari mana asalnya kalau yang Bapak nih? Kalau menurutkan dari cerita buku itu sendiri, sejarah buku itu, cerita wayang itu sendiri dibuat oleh para empu gitu, empu sendok dan tantular gitu. Cuman dulunya dia berkembangnya di daerah India. Yang adanya wayang golek di Indonesia itu dibawa oleh para wali untuk syiar agama Islam. Oh, untuk dakwah ya. Untuk dakwah. Mas Yudi, bisa saya minta lihat contoh wayang ya sini ya? Saya pengen lihat nih. Ini dari tadi. Jadi untuk dakwah ya, dakwah agama ya. Ada yang sudah bisa dimainkan. Ini pemirsa, ini anaknya namanya Yudhistira, iya kan? Sudah bisa membuat seperti ini. Iya, dan ternyata sekarang diturunkan sama Pak Risna Jaya ini ke anaknya nih. Ini anaknya, ya, Yudhistira ini sedang membuat ini. Coba saya mau lihat ini. Ini yang lagi dibikin tokoh apa ini? Ini Hanoman. Ini Hanoman. Iya. Itu Hanoman. Kalau itu Kali ini Bambang Narayana. Bambang Narayana. Pemirsa tertarik sama Bambang Narayana atau tertarik sama saya? Hei, pemirsa harus tertarik ya. Ini saya Bambang Narayana, tokoh pewayangan dari Karawang. Perkenalkan, saya Bambang Narayana, ciptaan Bapak Eris. Jadi saya cuma bilang sekarang begini, Paris, kalau ini Bambang Narayana ya, Bambang Narayana ini kalau dari mulai dasar saya lihat ini ya. Dasar pembuatan dari kayu. Ini kayu terbuat dari apa nih, Paris? Kalau yang saya buat media wayang itu kayu, kalau di sini bilangnya kayu lame. Dari kayu lame, pemirsa. Dari kayu lame, gelondongan kayu lame seperti ini. Kalau dari mulai kayu dibentuk seperti ini dan sampai seperti ini, seperti aku Bambang Narayana, berapa lama nih? Kurang lebih 10 hari. 10 hari, pemirsa. Iya, 10 hari aku diciptakan sama Bapak Riz. Iya, 10 hari, luar biasa. Kalau 10 hari Pak Riz, aku dikasih nyawa dari mana nih? Iya, 10 hari aku dibuat Bambang Narayana. Lalu Bapak sama siapa namanya? Anaknya nih, Yudhistira ya. Kalau Yudhistira udah bisa nurut sama Bapak ya, pembuatan ini. Berapa hari dari kayu lame dibuat sampai seperti ini? Sama sih, kurang lebih 10 hari. Luar biasa bukan? Jadi saya kira ini yang penting juga memang untuk pembelajaran, tapi saya lebih akan banyak nanya ya sama Bapak di sini. Kalau tadi dikatakan apa sih manfaatnya dulu itu, ya kan? Ketika zaman dakwah Islam para waliullah katanya seperti itu. Lalu
dakwahnya melalui medianya adalah wayang golek, karena pada waktu itu masanya seni yang lebih cenderung ke wayang golek. Mungkin Bapak Riz bisa menyampaikan, Pak Riz, dulu sarana dakwah. Sekarang kenapa kalau menurut Bapak Riz sekarang, sebelum saya tanya ke arah-arah yang mana nih Pak Riz, saya mau tanya nih, pernahkah ada kaula muda atau para pemuda lingkungan saja atau dari luar manapun yang ingin belajar sama Pak Riz tentang pembuatan wayang, atau pengen belajar tentang karakter wayang, atau pengen belajar tentang dunia pewayangan? Ada nggak sih sebetulnya? Kalau sebagian mengada, nggak begitu banyak banget. Cuman sekarang itu banyak ya, yang mau belajar dari fakultas kunjungan ke sini. Cuman waktunya memang nggak lama, singkat, ya hanya sekedar pengenalan, ya, pengen tahu gimana sih cara pembuatan wayang, banyak kan gitu. Jadi untuk memperdalam itu sampai sekarang pun belum ada gitu ya, anak muda yang memperdalam bikin wayang golek. Ini sedih juga ya, kalau saya merasa sedih juga pemirsa. Pada zaman saya kecil, ingat dulu mungkin saya masih mengenal tentang Bambang Narayana seperti ini nih. Masih mengenal di daerah kami masih ada cerita-cerita orang tua, cerita tentang pewayangan. Tapi kalau sekarang, zaman generasi sekarang ini, jangankan cerita tentang atau orang menanggap kalau apa namanya, kalau Iya, buat kalau memang ada yang hajatan, biasanya zaman dulu itu pakai wayang golek ya. Kalau sekarang jangankan pentas wayang golek ya, mengenal wayang pun juga saya rasa tidak. Mengenal salah satu tokoh dari pewayangan pun juga tidak. Ini yang notabene kalau tadi saya tanyakan, pernahkah ada kaula muda yang belajar untuk itu? Ternyata hanya kaum minoritas saja dari ketua pemuda setempat, atau memang juga dari fakultas-fakultas hanya pengenalan. Jadi hanya ingin sekarang ini, kami ini sebetulnya hanya ingin sekarang mencoba ya kan, untuk mengangkat kembali, tapi harus seperti apa yang kita kira-kira harus dikenal sekarang tentang budaya ini ya. Saya tanyakan kembali ke Pak Risna nih. Pak Risna membuat wayang-wayang begini tuh diproduksi begini 10 hari satu pemirsa ya kan. Tiap tokoh tentunya tetap sesulit apapun cukup 10 hari saja. Ini tentang pemasarannya Pak Risna, apakah memang ada pemesanan, ada pesanan, atau memang nyetok saja, atau memang seperti apa nih? Kalau saya sendiri mau ada pesanan atau enggak, karena saya ini memang berpikir bahwa wayang golek itu adalah warisan seni budaya khususnya Sunda gitu ya. Tetap saya konsisten membuat wayang gitu. Walaupun itu nggak ada pesanan. Oh begitu ya. Iya. Tapi saya dengar Pak Risna, ini kan di sini ini kampung bisnis wisata ya. Iya. Kampung bisnis wisata ya. Iya. Ini tentang wayang golek nih. Biasanya Pak Risna, kalau saya dengar Pak Risna ini sampai ke luar negeri ya. Sampai ke luar negeri pemirsa, untuk memberikan suatu pembelajaran terhadap masyarakat, atau ke dunia pendidikan, atau seperti apa. Nanti kita tanya sama Pak Riz. Ini memang Pak Riz promosi atau seperti apa? Terus Pak Riz kemana saja selama ini? Maksudnya sudah diundang kemana saja Pak Rizna bisa dikenal gitu? Memang kalau saya sendiri itu sebelum pandemi ke sini, karena ini udah dikelola jadi kampung wisata bisnis Tegalwaru ya. Jadi tiap minggu itu selalu ada kunjungan dari Thailand, dari Jerman, itu suka ada kunjungan. Kebanyakan itu dari sekolah-sekolah. Oh, dari sekolah, kunjungan dari sekolah-sekolah ya. Iya. Jadi dari Thailand, dari Jerman gitu ya. Dari Singapura. Bayangkan dari luar negeri datang ke sini. Saya sedih ketika saya bertanya tadi, memang kalau dari Indonesianya dari mana? Jadi ini jadi kaum minoritas artinya seperti begitu ya. Sedangkan dari luar negeri saja datang untuk mengetahui tentang budaya. Sekarang saya suggest ke kaula muda ya, dari dunia pendidikan yang saya kira yang mengangkat satu budaya, silahkan. Saya kira ini kami menginformasikan sekarang salah satu budaya di tanah Jawa ini, salah satu budaya Jawa Barat ini, saya kira salah satunya ini adalah wayang golek. Iya kan?
Jadi saya kira akan lebih baik untuk mencoba mempublish atau memberikan suatu gambaran, memberikan suatu pengetahuan, memberikan suatu ilmu terhadap anak didiknya ataupun kepada masyarakat yang lain untuk silakan datang ke sini, ke apa namanya, ke Golek Waris ini, atau apa namanya ini, sanggar ya, sanggar wayang golek, namanya Golek Waris di Kampung Cikarawang, Desa Tegalwaru, Bogor, Kecamatan Ciampea, Bogor Barat ya. Jadi untuk lebih banyak mengetahui, lebih banyak menanya-nanya ya. Jadi saya kira itu yang kami sampaikan. Tapi saya supaya ketertarikan nih Pak Riz, saya mau tanya nih, saya minta nih baik Pak Riz sama ataupun anaknya nih, gimana sih cara memainkan tokoh ini Bambang Narayana, iya kan? Kalau saya memainkan tokoh diri saya sendiri, saya bisa bermain. Tapi sekarang coba Pak Riz, tolong mainkan tokohnya seperti ini. Mungkin sama itu biar berdua nih main. Oh boleh, Dua. boleh. Bambang Narayana sama apa tuh biasanya? Wayang apa aja sih? Wayang apa saja coba bisa Kita satu lihat. bermain, iya kan? Jadi cara mainnya gini. Jadi Cara ini memainkan nih pemirsa. telunjuk sama ibu jari itu megang ke atasnya ini. Nih, bawah sini nih. Boleh di zoom sini. Terus jari yang 3 ini kelingking sama jari tengah ini pegang, kalau di wayang ini namanya campurit ya. Jadi pegang campurit. Jadi ini telunjuk sama jari tengah ini sama kelingking buat mainin kepalanya, pegang campurit. Jadi ini pegang telunjuk sama ibu jari pegang pantat wayangnya, terus yang 3 ini pegang campuritnya. Jadi kalau mainnya gitu, jadi kita bisa main. Bisa begini. Jadi begini cara memainkannya pemirsa ya. Tapi biasanya pakai gamelan ya, pakai gamelan. Jadi saya kira ini salah satu cara memainkannya. Sekarang Paris, kalau saya boleh tanya nih Paris ya, boleh tanya nih Paris, kalau Paris sekarang sebetulnya kalau dari menciptakan atau melestarikan budaya ini, apa sih sebetulnya yang didapat sama Paris ini? Baik untuk masyarakat maupun untuk kehidupan di lingkup keluarga nih, selain membesarkan budaya atau melestarikan budaya bangsa kita sendiri Paris, mungkin nanti saya kira mudah-mudahan banyak kaula muda atau pihak-pihak lain yang mungkin akan mengikuti satu kebersamaan Paris. Nah, gimana nih Paris? Sebenarnya manfaatnya sih cukup besar ya. Dari kecil saya sampai sekarang memang saya dari kecil udah mandiri ya. Jadi hobi saya ini sekarang udah jadi mata pencarian saya. Bahkan saya gitu ya? menafkahi keluarga pun hasilnya dari wayang itu sendiri. Itulah manfaatnya buat saya. Ya mudah-mudahan buat orang lain pun ada faedahnya, karena budaya kita itu harus dilestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan. Jadi berarti Paris selama ini, Paris anaknya berapa Paris? Anak saya 6. Anak 6. udah besar anaknya. Anak saya yang nomor 3 ini yang nerusin saya. Oh. Anak laki-laki. Jadi ini anak laki-laki satu-satunya yang besar ya? Iya. Yang bisa melanjutkan. Mungkin siapa tadi namanya? Yudhistira sebagai kaula muda nih, kalau kami melihat Yudhistira ini salah seorang kaula muda ya, yang meneruskan atau yang melanjutkan pelestarian tentang budaya ya, tentang budaya Sunda, tentang budaya Jawa Barat, yaitu wayang golek. Kalau saya melihat banyak kan anak muda yang tidak tahu atau yang tidak tertarik dengan ini. Terus kalau saya mau nanya sekarang, Yudi, apa sih motivasi Yudi? Kok Yudi ini kan masanya masa main nih, masa-masa mungkin nggak peduli lah orang tua dan sebagainya. Lalu sekarang perwakilan dari kaula muda, ya, itu apa sih motivasi Yudi? Atau memang menyukai, atau memang karena membantu bapak, atau memang dari pribadi sekarang? Ya kalau yang pertama sih kita niatnya ngebantu orang tua. Tapi dipikir-pikir juga kita, oh benar juga nih, ini kan budaya Indonesia, masa kita nggak ngelestariin sih? Kan kita kan kaum muda, masa depan kita masih panjang buat ngelestariin.
betul. Lalu sekarang apa mungkin ada pesan sama kaula muda di Nusantara ini? Kalau pesan sih cuman ini aja, jangan malu lah melestarikan budaya Indonesia. Kalau nggak kita, siapa lagi yang ngelestariinnya? Gitu aja sih. Nah sekarang kalau seandainya Pak Parisna, kalau seandainya ini kami akan publish ya ini. Lalu kalau seandainya ada saudara-saudara kita di seluruh Nusantara ini yang melihat channel kita ini, yang melihat liputan kami ini sekarang, kalau seandainya ada kelompok atau ada sekolah atau ada komunitas yang ingin belajar sama Parisna di sini, di Sanggar Parisna di sini, ya kan? Kira-kira seperti apa? Boleh atau memang seperti apa? Ada satu ketentuan atau satu persyaratan? Bagaimana Pak? Kalau saya sih di sini memang selalu saya utarakan siapapun orang yang mau belajar silakan saya ajarkan. Bahkan pengajaran saya ini digratisin gitu. Cuma Gratis pemirsa belajar. dengan syarat media dan perabot buat bikin wayang itu punya sendiri. Itu aja. Oh. Secara pembelajarannya saya gratis. Ini hanya khusus untuk lingkup Cikarawang atau memang dimanapun, pemirsa dimanapun? Ya khususnya mau untuk kampung Cikarawang gitu ya. Tapi kalau ada yang dari luar gratis juga? Kalau dari luar kan ya mau secara pembelajarannya gratis. Secara pembelajaran gratis. Jadi buat pemirsa kaula muda atau siapapun yang ingin banyak melestarikan lagi tentang budaya, salah satu budaya di tanah air ini adalah budaya Jawa Barat, adalah wayang golek. Jadi yang berminat untuk banyak pembelajaran, untuk bisa tahu, bisa belajar tentang pembuatan wayang golek atau mengenal dari tokoh-tokoh wayang golek, silahkan datang ke kampung Cikarawang ini, Desa Tegalwaru. Ya, ada masukan lagi? Kemarin tahun 2015 kebetulan ada pertukaran pelajar antara Indonesia dan Jepang. Mahasiswanya itu ada yang datang selama 6 bulan belajar di sini. Oh gitu ya? Iya, namanya Yota Yabuchi. Jepang ya? Orang Jepang. Orang Jepang sudah datang ke Cikarawang untuk belajar selama 6 bulan. Bagaimana yang di luar Tegalwaru atau yang di Tegalwaru? Iya kan? 6 bulan itu berapa orang Pak Waris? Pak Waris? Satu orang. Satu orang. Itu dari Fakultas Budaya atau seperti apa? Dia pertukaran pelajar, dia belajar di PB. Oh belajar, jadi dari Pertanian Bogor ya. Pertanian Bogor. Terus pernah nggak Pak Paris, iya kan? Ada tokoh yang memang datang ke sini dari tokoh masyarakat atau tokoh dari manapun yang memang gitu kan pernah mengajukan satu lingkupnya atau komunitasnya atau lingkungannya untuk banyak belajar di Sanggarnya Paris, ada nggak tuh? Kalau secara ini nggak ada ya, cuman secara ini ada pernah YouTuber dari Jambi datang ke sini untuk mengekspos kegiatan saya untuk dikembangkan di daerahnya. Namanya Pak Ibu Edriana ya. Jadi YouTuber ada yang pernah juga meliput ini ya, yang memang untuk dikembangkan. Jadi YouTuber dari Jambi. Yeah. Sekarang saya cuma tanya sekarang Paris. Sekarang nih, ini Paris kan buat dari kayu lame nih pemirsa, dari kayu lame lalu dibuat, dibentuk sampai seperti ini Bambang Narayana ini selama 10 hari. Ya. Kalau sekarang pemirsa mau yang tahu nih Pak Risna. Iya. Kalau seandainya dijual ini, sekarang pemirsa mau yang tahu nih Pak Risna. Iya. Kalau seandainya dijual ini harganya berapa nih Pak Risna? Atau Ini tersendiri seperti di mana nih? Ini kalau udah jadi gini, ini kisaran harga 800 sampai 900. 800 sampai 900 ribu rupiah. Atau mau lebih ngasih infak boleh, jadi 800 dolar boleh, iya kan, terserah. Tapi Parisna tadi bilang karya Parisna cukup murah dijual, iya kan. Ini karya seni, ini cerita seni, ini cerita tentang keindahan. Jadi saya kira tidak ada nilai, tidak terukur nilai sebetulnya. Tapi karena memang hanya upah saja daripada kegiatan yang ada, upah dari satu pekerjaan yang ada, dijual sekisaran 800 sampai dengan 900. Lebihnya buat siapa? Jadi silakan. Jadi saya kira itu yang terpenting ya. Jadi buat pemirsa yang memang tertarik dengan dunia seni ini, dunia wayang golek, saya silakan. Mau belajar boleh.
mau apa namanya pesan lebih boleh lagi, iya kan? Mau apa namanya mempromosikan atau memang juga mau menjualkan juga boleh begitu ya Pak Riz ya? Betul. Saya cuma tanya Pak Riz, nah siapa saja nih yang pernah datang ke sini nih bapak-bapak di negara ini nih? Kalau dari dinas sih mungkin Fadli John pernah, ketua DPR MPR itu pernah datang ke sini. Terus yang lainnya juga dari Kementerian Menristek TV pernah ke sini. Namanya Pak Rawana. Terus dari mana lagi? Dari fakultas-fakultas sudah banyak sih di sini. Jadi sudah banyak yang pada datang ke sini ya? Untuk mempelajari atau memang untuk seperti apa nih? Ya, satu memang untuk menggali tentang budaya juga. Ada juga yang ingin tahu sejarah saya bikin wayang. Terus ada juga yang pengen tahu cara pembuatannya. Oh gitu ya. Iya. Nah sekarang Pak Rizna maupun Yudhistira, mungkin ada yang mau disampaikan sama masyarakat di sana, ya kan, sama penonton di sana. Mungkin apa yang mau disampaikan? Silakan Pak. Kalau menurut saya penyampaian saya begini aja, lestarikanlah budaya kita karena derajat budaya kita itu lebih tinggi daripada budaya luar. Makanya siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan, kalau bukan kita sendiri gitu ya, sebagai bangsa gitu. Karena ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sendiri gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Terus ke pemerintahan sekarang. Kalau dari pemerintah saya mohon dukungan dan bantuannya supaya budaya ini jangan sampai punah lah. Iya. Itu aja. Itu pemerintah mana nih? Pemerintah daerah atau pemerintah pusat nih? Dari daerah juga, dari pusat juga, ya, mohon perhatiannya lah gitu. Kami sebagai pelestari budaya itu jangan sampai misalnya kehabisan modal atau apalah gitu. Mohon pengertiannya lah gitu. Jadi jangan cuma mohon perhatian dong. Iya. Kalau diperhatikan banget. Mohon bantuannya ya. Jadi buat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya kan? Ini di satu daerah ini ada banyak orang yang punya potensi tentang budaya. Ini salah seorangnya adalah Bapak Rizna, ya, yang memiliki sanggar budaya wayang golek. Tapi kalau saya melihat sekarang begini, bapak-bapak yang ada duduk di sana, yang tadi disampaikan sama Pak Rizna ini, mereka ini membutuhkan uluran tangan untuk mengembangkan di di daerah kampung wisata bisnis ini, sehingga bisa mendatangkan para pendatang dari luar negeri ke sini yang banyak ingin belajar dan banyak yang memang membutuhkan beliau. Tapi tentunya dalam hal ini beliau itu kan tidak bisa seperti ini. Artinya bahwa memerlukan uluran tangan bantuan dari sisi material tentunya untuk pengembangan itu sehingga bisa berkembang. Dan mudah-mudahan ini adalah aset bangsa, pemirsa. Ini adalah aset bangsa bapak-bapak. Jadi saya kira tolong diperhatikan dan tolong juga dibantu dalam satu kelancaran dalam satu usahanya yang ada, gitu ya. Saya mau tanya sekarang kaula muda, mewakili kaula muda Yudhistira sekarang, apa yang mau disampaikan ke media sekarang? Kalau saya sih ya khususnya untuk anak muda gitu. Jangan malu-malu lah buat belajar. Apalagi belajar seni budaya buat ngelestariin budaya Indonesia. Di sini kita yang nggak prabayar lah, digratisin sama kita belajar. Jadi cepat-cepatlah kita belajar sambil ngelestariin budaya Indonesia. Intinya jangan malu-malu aja kita. Terus ada suggest nggak? Ada masukan nggak buat UKM di kampung wisata bisnis di sini sekarang, khususnya buat kampung Cikarawang? Oh. Ya kalau mau kunjungan atau apa gitu buat belajar bisnis, datanglah ke kampung kita, kampung Desa Tegalwaru. Kalau orang Tegalwarunya sekarang yang melihat ini, apa yang mau disampaikan sama kampung pemuda kampung Tegalwaru? Jangan kebanyakan main, mendingan kita belajar. Di sini kan kita banyak UKM buat dipelajari. Marilah sama-sama kita belajar di kampung kita sendiri. Lalu masukan buat UKM sekarang? Buat UKM kampung Desa Waru. Ya buat UKM ya kita terus semangat aja, walaupun keadaan lagi kayak gini, kita terus harus produksi. Itu aja sih. Ada yang lebihnya? Siapa pimpinan UKM di Kampung Waru ini? Oh ya, buat Bu Tatik,
makasih banyak udah ya ngemajuin para UKM, jadi jembatan buat UKM-nya. Ya cari pelanggannya, bantuannya, pokoknya terima kasih banyak buat Bu Tatik. Ya, Terus apalagi yang mau disampaikan sama Bu Tatik? Menggagas UKM Bu Tatik itu tadi ya, atau kepada para anggotanya sekarang dari Yudhistira, apa yang mau disampaikan? Karena Yudhistira ini pemirsa adalah salah seorang pengurus di UKM yang saya dengar begitu ya. ya. Kira-kira untuk anggota UKM atau memang penggagas UKM atau memang perhimpunan UKM yang ada di sini, kira-kira apa yang Yudi mau sampaikan sama mereka, dan kebersamaan dengan semangatnya dan apapun silakan sampaikan. Mudah-mudahan mereka melihat channel kita ini dan mudah-mudahan jadi itu satu spirit untuk bisa lebih mengenalkan lagi, lebih memajukan lagi, lebih bisa menciptakan satu produktivitas untuk kelancaran perekonomian berjalan di sini. Seperti apa? Coba silakan. Ya kita cuman butuh fasilitas aja sih buat Bu Tatik. Tolong ya fasilitasi kita lah, kayak ya alat-alat buat kedatangan tamunya, nyambut tamunya, ininya lah, pokoknya cuman itu aja sih. Cuma itu. Mungkin Paris bisa menyampaikan dari paguyuban atau untuk UKM seperti apa, silakan Pak. Ya, ada himbauan atau seperti apa, masukan, silakan. Saya sebagai perwakilan dari UKM Wisata Bisnis Tegalwaru, saya banyak terima kasih ke Bu Tati yang mana beliau ini penggagas wisata bisnis Tegalwaru. Beliau yang mempromosikan saya khususnya sampai bisa terkenal ke mancanegara gitu. Bahkan sekarang pun saya nggak luput dari permintaan saya, jangan bosan-bosan lah mempromosikan saya dan terus semangat. Yang penting Bu Tatik sehat selalu. Jadi buat Bu Tatik, ini penyampaian dari anggota Ibu, ya kan, katanya semangat terus Bu, yang penting Ibu sehat dan terus promosikan Bu. Bapak Risna Jaya ini bisa terus melanglang buana untuk memperkenalkan seni budaya atau karya budaya bangsa ini. Salam jauh Bu, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih, salam jauh.